Readers Kumparan, ledakan besar terjadi di Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus waktu setempat, dan ini merupakan duka mendalam bagi warga global. Ada lebih dari 50 orang tewas, dan dikabarkan sampai saat ini sekitar 2.500 orang lainnya luka-luka. Saya sudah tersambung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Pak Hajrianto Tohari. Halo Pak, selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Dubes. Halo, Pak Dubes. Boleh, ya oke. Halo Pak, selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore, Melisa. Ini selamat siang waktu Beirut ya Pak ya? Ya betul, selamat di sini siang. Baik, Pak Dubes, saat ini bagaimana keadaan Lebanon Pak? Pasca ledakan. Ya, kalau pagi dan siang hari ini suasana dan situasi di Beirut sudah relatif tenang, tidak lagi dalam suasana kepanikan seperti kemarin sore sampai malam beberapa saat setelah terjadinya ledakan dahsyat itu. Dan sekarang pemerintah juga sudah melokalisasi daerah sekitar terjadinya ledakan untuk keperluan penyelidikan atau investigasi terhadap apa yang terjadi dalam ledakan ini dan apa yang ada di sebaliknya, serta menemukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa kemarin sore pukul 6 itu. Baik, Pak Dubes bisa diceritakan sedikit mungkin saat detik-detik saat ledakan terjadi. Waktu itu Pak Dubes lagi ada di mana Pak? Saya sedang berada di kediaman Duta Besar Republik Indonesia di Beirut, di Wisma Indonesia, yang kebetulan berada dalam satu lokasi dengan KBRI. Kami baru saja para staf istirahat sehabis kerja, dan saya berada di lantai 4 gedung KBRI di Beirut. Tiba-tiba kami sedang istirahat berbaring, tiba-tiba terjadi goncangan yang sangat keras di bangunan itu, persis seperti gempa bumi beberapa skala Richter gitu ya, beberapa puluh detik, tidak sampai 1 menit kemudian disusul dengan ledakan yang sangat keras, dan hempasannya itu sampai di KBRI di lantai 4 yang jaraknya 7,5 km dari lokasi. Hempasannya itu sampai menggetarkan seluruh bangunan, dan kurtin atau gorden jendela dan pintu-pintu rumah itu di lantai 4 itu berjatuhan. Dan di saat itulah terjadi kepanikan di semua tempat karena tidak tahu apa yang ini terjadi, karena BRI ini berada di perbukitan yang cukup tinggi sehingga kota Beirut itu berada di bawah kita, sehingga langit kota Beirut itu penuh dengan asap tebal hitam ya, dan itu menyelimuti sampai malam ya, dan kita mendengar bunyi sirine dan mobil-mobil ambulans yang sedang melakukan pertolongan untuk menangani korban ledakan tersebut. Oke. Saat suasana itu penuh dengan kepanikan, dan pagi hari ini relatif jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Pak Dubes, saat itu kan karena ledakan yang begitu dahsyat itu terasa seperti gempa bumi, tidak sampai 1 menit ya Pak ya, di saat ledakan yang pertama, kemudian disusul ledakan yang lebih besar lagi ya Pak? Ya, berdekatan. Jadi ada ledakan yang ini, kemudian ledakan yang besar,
yang hempasannya, udara yang terhempas itu sampai di Baabda. Baabda itu letak kawasan di mana KBRI berada, yang bertetangga dengan istana Presiden Republik Lebanon. Oke, Pak, di sini juga dapat informasi bahwa getarannya terasa hingga Siprus ya. Itu kalau tidak salah radiusnya sekitar 240 km. Apakah betul, Pak? Betul, ya. Itu kan Siprus itu berada di tengah-tengah Laut Mediterania. Sementara Beirut ini di pantai, masih di pantai benua Asia. Ya, itu menghadap ke Laut Mediterania yang sekitar 200 km lebih. Karena mungkin laut ya, maka guncangannya cukup terasa meskipun jaraknya di atas 200 km. Memang tingkat kerusakan di Beirut itu sampai radius 10 km. Baik. 10 km. KBRI selamat, tidak sampai terjadi kerusakan bangunan karena mungkin letaknya di atas ya, di perbukitan, dan kita juga di antara kota Beirut dengan KBRI itu adalah hutan kota ya. Baik. Hutan kota yang cukup lebat sehingga terhambat oleh perbukitan dan hutan tersebut, maka guncangan tidak sampai ke tingkat menimbulkan destruksi di KBRI. Oke, Pak, informasinya juga ada satu warga negara Indonesia yang sempat menjadi korban luka. Bagaimana saat ini kondisinya, Pak? Ya, kebetulan pagi hari ini staf KBRI dari pelaksana fungsi protokol dan konsuler beserta beberapa staf lainnya itu dapat menemukan apartemen dari tempat tinggal korban tersebut dan sudah bertemu. Yang bersangkutan mengalami luka-luka yang harus dijahit sampai di bagian hidung dan sebagian muka. Baik. Itu dijahit, tapi sudah boleh kembali ke tempat tinggalnya dan beliau dalam keadaan stabil, tinggal melakukan recovery, pemulihan terutama trauma. Ya, dia mengalami trauma oleh karena keterkejutan dan kepanikan terkena benda-benda tajam sehingga mengalami luka-luka itu. Oke, berarti saat ini hanya satu WNI saja ya Pak ya yang jadi korban luka Pak? Ya. Tidak ada informasi tambahan lagi ya Pak? Belum ada informasi tambahan, hanya saja memang ada 100 lebih keluarga di Beirut, bukan warga negara Indonesia tapi warga negara Beirut, warga negara Lebanon yang melaporkan 100 lebih anggota keluarganya itu belum ada kabar beritanya, artinya belum pulang dan juga belum bisa dihubungi. Mungkin dengan istilah Indonesia itu dalam posisi masih hilang begitu. Hilang ya Pak. Baik, Pak, apakah benar ada rumah yang ditinggali oleh warga negara Indonesia yang rusak berat juga Pak? Kalau benar, seberapa dekat jarak rumah dengan lokasi ledakan? Jarak rumah sekitar 2,5 sampai 3 km ya jauhnya dari lokasi. Hanya saja pada ketinggian dan pesisir laut yang sama dengan lokasi ledakan. Seperti diketahui lokasi ledakan itu kan di pelabuhan. Mungkin karena sama tingkat tingginya itu mengalami kerusakan yang cukup parah di tempat tinggal dia, tetapi bukan hanya dia saja, tetapi seluruh penghuni di apartemen yang sama itu memang mengalami kerusakan yang lumayan. Baik, tapi sejauh ini selain satu orang warga negara Indonesia yang luka, tidak ada warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang begitu ya Pak, atau dalam pencarian? Ya, tidak ada, karena kami kebetulan masih memiliki data dan juga masih digunakan terus karena
menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Libanon sampai hari ini. Baik. Dan itu kami tetap keep in touch dengan mereka. Oke. Terus apakah mungkin disediakan hotline gitu dari KBRI untuk warga negara Indonesia yang mungkin saja keluarganya ingin menghubungi begitu Pak untuk mengetahui status dari WNI yang berada di sana Pak? Apakah ada hotline khusus dari Dubes Pak? Seperti tadi saya sampaikan bahwa kami tidak memiliki hotline khusus, tetapi kami memiliki sambungan telepon dengan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga kami dengan mudah masih terus bisa melakukan komunikasi, menyampaikan informasi-informasi. Karena kebetulan juga jumlah warga negara Indonesia di kota Beirut sendiri itu tidak terlalu besar, karena sebagian besar itu berada di luar kota Beirut. Di Beirut sendiri, maaf Pak, persisnya berapa orang warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia ada 1.447, sekitar 1.000 itu berada di luar kota Beirut, seperti di Tripoli, di Naqoura, di Nabatiyeh, dan lain-lainnya. Sementara yang di Beirut itu sekitar 447 dan 120 diantaranya adalah anggota kontingen Garuda di Maritime Task Force yang yaitu menjadi awak kapal perang Republik Indonesia KRI Sultan Hasanuddin, yang biasanya juga bersandar di pelabuhan Beirut itu, tetapi pada saat kejadian kemarin itu KRI Sultan Hasanuddin, kapal perang kita dengan 120 pasukan dan sebuah helikopter militer yang canggih itu sedang melakukan patroli bahkan sampai keluar perairan Libanon, yaitu menuju ke pelabuhan Mersin di Turki. Jadi alhamdulillah karena melaksanakan patroli tersebut mereka terhindar dari ledakan tersebut. Baik, Pak Dubes, sedikit saja. Tadi Bapak sempat singgung bahwa ini kan ledakan terjadi di tengah pandemi virus corona. Dari Pak Dubes sendiri, bagaimana melihat respons dari pemerintah Lebanon dalam menangani pandemi di tengah insiden ini, Pak? Di tengah insiden ledakan ini, apakah sebetulnya kalau saya boleh menyebutnya ini merupakan krisis ketiga dalam triple crisis ya. Karena krisis yang pertama itu dimulai Oktober 2019, terjadi krisis politik di mana Libanon, seluruh kota-kota besar Libanon mengalami lumpuh total karena aksi protes yang sering disebut sebagai revolusi atau as-saurah, yang sampai pemerintahan Perdana Menteri Saad Hariri pada waktu itu jatuh, mengundurkan diri, bukan jatuh, mengundurkan diri. Dan baru pada bulan Januari terbentuk pemerintahan baru Perdana Menteri Hassan Diab, baru bekerja 1 bulan kemudian terjadi krisis yang ketiga. Jadi krisis yang kedua, yaitu pandemi COVID yang sangat parah. Dan kemudian di tengah-tengah berlangsungnya krisis yang kedua itu yang merupakan kombinasi dari krisis politik lalu krisis pandemi, sekarang terjadi ledakan ini yang diduga besar dan diprediksi akan juga menimbulkan krisis oleh karena 70% impor bahan kebutuhan pokok yang masuk ke Libanon itu semuanya melalui pelabuhan Beirut yang sekarang sedang mengalami kerusakan cukup parah itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dubes, Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Pak Hajrianto Tohari. Sehat selalu dan semoga penanganannya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak. Salam untuk Pak Pemret. Baik. Terima kasih Bapak. Readers Kumparan, demikian wawancara saya dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Pak Hajrianto Tohari, yang tadi sudah memberikan informasi mengenai situasi terkini yang sedang terjadi saat ini di Beirut, Lebanon, pasca ledakan yang begitu mengerikan, bisa kita bilang, yang terjadi
tanggal 4 Agustus 2020 kemarin waktu setempat, di mana memunculkan atau ini dampaknya sangat besar, ada lebih dari 2.500 korban luka dan juga ada lebih dari 50 orang tewas. Demikian wawancara saya dengan Dubes Republik Indonesia untuk Lebanon. Saya Melisa Lolindu, undur diri, sampai berjumpa kembali.